Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayati Kusna, NIM 051. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bab memahami perilaku konsumen, yaitu pada poin A, memahami pelanggan. Bagi pemasar, memahami perilaku konsumen menjadi bagian penting dalam merumuskan strategi pemasaran. Artinya, pilihan perusahaan terhadap strategi pemasaran yang akan mereka kembangkan tergantung pada bagaimana pemasar memahami perilaku konsumennya. Konsumen bisa saja membeli produk, namun konsumen saat ini juga dapat membuat produk sendiri dan menjualnya dalam sebuah gerai yang disediakan oleh pemasar. Misalnya, konsumen bisa membeli sebungkus kopi dan membuat secangkir kopi. Konsumen bisa memilih untuk pergi ke kedai kopi dan membeli secangkir kopi. Pada sisi lainnya, seorang manajer pemasaran perlu memilih strategi dan upaya tepat yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Pilihan strategi pemasaran ditujukan dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Pilihan strategi pemasaran juga dilakukan dalam respon orientasi pada para pelanggan. Memahami pelanggan berarti juga memahami karakteristik yang ada pada para pelanggan. Memahami perilaku konsumen dapat memberikan arah perusahaan dalam mengembangkan produk baru dan layanan baru, menciptakan keunggulan kompetitif dibanding dengan para pesaingnya, menentukan strategi harga, membangun saluran pemasaran terintegrasi, serta strategi bauran pemasaran lainnya. Sebagai contoh misalnya, kita bisa melihat kesuksesan dari gerai Starbucks yang membuktikan kepada konsumen kesediaan untuk membayar lebih mahal untuk secangkir kopi yang dijual di gerai Starbucks. Starbucks mengembangkan dan menambahkan nilai value added pada produk inti dengan layanan dan pengalaman perusahaan tersebut sehingga pelanggan memilih produk pada gerai tersebut. Kemudian, hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pendapatan pelanggan dan sumber daya konsumen menjadi fokus penting yang dilakukan oleh pemasar dalam mempelajari motivasi dan perilaku konsumen. Konsep perilaku konsumen telah berubah secara cepat dalam 1 dekade terakhir ini, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dan pilihan konsumen yang semakin banyak. Dalam lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan penuh dengan kompetisi seperti saat ini, perusahaan harus benar-benar memahami dan memprediksi bagaimana perilaku konsumen dalam membeli berbagai barang dan jasa yang akan digunakan oleh pelanggan. Oleh karena itu, untuk menciptakan posisi kompetitif di pasar, perusahaan perlu menyusun langkah dan strategi mereka, diantaranya melalui pengembangan citra image yang baik pada benak konsumen sehingga memiliki dampak yang kuat pada perilaku mereka. Selain itu, dengan fenomena perubahan perilaku konsumen, perusahaan juga perlu memperhatikan gaya hidup, lifestyle, preferensi kelompok, dan tuntutan konsumen yang berperan penting dalam mengubah persepsi pembelian konsumen. Studi yang dilakukan oleh Samsher 2016 bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis citra toko dan dampak keseluruhannya terhadap perilaku konsumen. Tagi KH et al. 2020 juga mengeksplorasi pendekatan yang berpusat pada konsumen dengan mengembangkan model berbasis agen yang perlu dibuktikan secara teoritis dan empiris. Pendekatan dengan 3 teori perilaku yaitu yang pertama teori perilaku terencana, kedua teori alfabet, dan kerangka tujuan yang menggambarkan keputusan pembelian individu pada produk makanan sebagai respon terhadap kebijakan dilakukan pengujian dalam studi tersebut. Yang kemudian Morgan dan Hun 1994 mengatakan bahwa konsep manajemen hubungan relationship management dianggap sebagai sebuah langkah strategik perusahaan dalam memperkenalkan pentingnya mengembangkan dan memelihara kerjasama yang berorientasi pada hubungan jangka panjang dengan perusahaan lain dan atau dengan pelanggan. Manajemen hubungan yang dikembangkan oleh perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan. Faktor-faktor yang diidentifikasi dalam mempengaruhi keberhasilan strategi berbasis manajemen hubungan seperti faktor relasional, sumber daya, kompetensi, pemasaran internal, teknologi informasi, penawaran pasar, sejarah, dan kebijakan publik.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor yang penting dalam pemasaran hubungan relationship marketing adalah faktor relasional yang memiliki dimensi kepercayaan, komitmen, kerjasama, menepati janji, berbagi nilai, dan komunikasi. Hibbert et al. 2005 dalam studinya mengatakan terdapat banyak penelitian tentang motif konsumen untuk membeli produk. Konsumen yang membeli produk karena nilai utilitarian dan nilai non-utilitarian. Misalnya, emosional, epistemik, sosial, nilai manfaat yang timbul dari penggunaan atau hanya sekedar menikmati dari nilai konsumsi barang yang dibeli. Kemudian salah satu upaya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam meraih pelanggan adalah dengan membangun kemampuan pemasaran yang berorientasi pada penciptaan nilai bagi pelanggan. Bahkan kapabilitas pemasaran dan menciptakan nilai bagi pelanggan sebagai kunci organisasi dalam mencapai keunggulan bersaing, seperti penciptaan low cost advantage dan differentiation advantage, sehingga produk mereka lebih dikenal dibandingkan dengan produk pesaing. Olson et al. 2005 mengatakan bahwa terdapat 3 hal penting dalam mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu implementasi keunggulan bersaing akan berhasil bagi kinerja perusahaan yang unggul. Kedua yaitu peran pemasaran dalam implementasi serta pemasaran memainkan peran sangat penting dalam mengimplementasikan strategi. Yang ketiga yaitu peran pemasaran dalam mengimplementasi strategi perusahaan merupakan kesatuan dari strategi perusahaan yang lebih spesifik. Upaya yang dalam mencapai tujuan perusahaan dapat dilakukan dengan cara menentukan persepsi, kebutuhan, dan keinginan pelanggan agar perusahaan mampu menciptakan produk dengan nilai superior. Nilai superior ini sangat subjektif dan hanya ada di benak pelanggan. Perusahaan perlu untuk mempelajari perilaku konsumen tentang produk yang akan ditawarkan kepada para pelanggan. Never dan Slater 1990 menjelaskan dimensi-dimensi dari orientasi pasar, diantaranya yaitu customer orientation, orientasi pelanggan, dan competitor orientation, orientasi pesaing. Dan untuk dapat menerapkan kedua orientasi itu dengan lebih baik perlu digabung dengan orientasi ketiga, yaitu koordinasi antar fungsi dalam perusahaan yang akan meningkatkan daya tahan perusahaan terhadap pesaing sekaligus meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Orientasi pasar yang sukses menurut Kohley dan Jaworski 1990 memiliki 3 syarat utama, yaitu yang pertama fokus kepada pelanggan, kedua pemasaran yang terkoordinasi, dan ketiga koordinasi lintas departemen dalam perusahaan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.